Tarik ses semongko Kini tinggal aku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Afandi dengan NIM 180810201070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang team building. Sebelum kita memasuki materi team building, kita harus mengetahui apa definisi dari tim sendiri. Menurut Katzenbach dan Smith, tim adalah sejumlah kecil orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk tujuan yang sama, tujuan kinerja, dan pendekatan yang mereka saling akuntabel. Istilah tim juga dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok kerja yang terdiri dari beberapa orang dengan kompetensi yang setara, di mana mereka bekerja secara interdependen atau ketergantungan dalam melaksanakan pekerjaan di satu organisasi. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai tim tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tim merupakan sekumpulan orang dalam jumlah kecil yang memiliki keterampilan spesifik dan berkumpul karena memiliki satu kepentingan sama dan ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sementara tim diinterpretasikan sebagai kelompok orang dengan keterampilan dan pengetahuan masing-masing yang saling ketergantungan dan memiliki tujuan sama untuk dicapai, team building adalah aktivitas kelompok tersebut yang memiliki interaksi tinggi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dalam menuntaskan pekerjaan mereka melalui serangkaian aktivitas yang dirancang secara hati-hati untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Glover, dalam bukunya The Essential of Team Building mengatakan bahwa team building adalah proses di mana sekumpulan individu berusaha untuk memecahkan masalah atau tantangan, baik fisik maupun mental. Selagi menggunakan proses tersebut untuk memecahkan suatu masalah, tim tersebut juga belajar bagaimana berbagi ide dan mendorong satu sama lain baik secara fisik maupun emosional. Team building adalah sebuah proses pembelajaran dengan pendekatan eksperimental yang bertujuan meningkatkan fungsi internal kelompok seperti kerjasama, komunikasi yang baik, serta mengurangi konflik disfungsial antar sesama anggota organisasi. Melalui team building, anggota tim diajak untuk melihat, merasakan, dan memperbaiki apa yang kurang dan meningkatkan apa yang sudah baik. Para partisipan didorong untuk melihat dan memperbaiki bagaimana mereka bekerja sama selama ini di organisasi, menemukan kesenjangan dan kelemahan dalam pekerjaan baik secara individu maupun bersama-sama, memberikan gambaran cara bekerja sama yang ideal, serta membangun action plans untuk mengimplementasi cara bekerja sama yang efektif di organisasi. Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa team building adalah sebuah proses dari sekumpulan orang untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama dengan aktivitas yang telah dirancang untuk mencapai tujuan sasaran. Dalam proses ini, anggota kelompok tidak hanya menyelesaikan tugas mereka, melainkan mereka membangun kepercayaan dan memberikan dukungan satu sama lain baik secara fisik maupun secara emosi. Selanjutnya yaitu prinsip team building. Prinsip team building sendiri itu ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu define success kriteria, lead by example, valuable contribution, dan reward success. Yang pertama yaitu define success kriteria. Prinsip yang pertama dalam team building adalah mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan tim. Tujuan tim seharusnya mudah dimengerti dan membolehkan seluruh anggota tim untuk berkontribusi berdasarkan kemampuan dan pengalaman mereka. Bagi seorang project team, kriteria sukses akan didefinisikan ke dalam rencana proyek dan disesuaikan hingga tidak keluar jalur hingga berhasil dilaksanakan. Dengan demikian, anggota akan mampu mencapai tujuan dan dapat mengatasi masalah dalam penerapannya. Yang kedua, lead by example. Di banyak instansi, anggota tim biasanya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tertentu antar satu sama lain. Hal ini tidak menjadi masalah karena kepemimpinan lebih digunakan sebagai soft skills. Leading by example berarti memperlihatkan perilaku profesional kepada semua orang, baik di dalam maupun di luar tim. Dalam hal ini adalah pelanggan dan pemasok juga termasuk semua orang yang berada dalam organisasi. Dengan memperlihatkan bagaimana bersikap baik dalam tim, anggota lain bersikap seperti halnya demikian.
Yang ketiga, value all contribution. Tim yang memiliki anggota lebih dari 6 orang akan sulit menyadari kontribusi setiap anggotanya, sehingga seorang ketua tim harus bisa memperlihatkan bahwa dirinya menilai kontribusi anggotanya dan melihat peran mereka dalam tim. Dengan melakukan hal yang demikian, setiap orang dalam tim akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang membuat timnya menjadi lebih baik dan mampu mencapai tugas kelompok. Dan yang terakhir yaitu ada reward success. Sebagai seorang manajer, menghargai kinerja anggotanya adalah penting, dan untuk dapat melakukannya, menyadari keberadaan tim dan anggota tim dengan karakter serta tujuannya adalah penting. Selanjutnya yaitu tujuan tim building. Dalam membangun sebuah tim, harus diketahui apa tujuannya agar tim dapat dibangun secara efektif. Menurut David F. Valino, tujuan membangun tim antara lain: A. Mengkoordinasikan usaha untuk melakukan tugas kompleks. B. Memanfaatkan keahlian dan pengetahuan pribadi anggota. C. Memungkinkan seseorang mengatasi tantangan pekerjaan sehari-hari untuk memberikan dukungan sosial dan emosional yang memberi perbaikan kualitas pada kinerja mereka. D. Untuk menciptakan saluran komunikasi yang sehat dan terbuka, menghilangkan persaingan dan kompetisi yang tidak sehat. E. Untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan memecahkan masalah melalui proses penemuan ide dan pemikiran kelompok. F. Untuk mengembangkan kekuatan dan keterampilan setiap anggota. Lalu yang terakhir, untuk mengembangkan dan meningkatkan tingkat pemberian wewenang individu dan kolektif. Selanjutnya ada manfaat team building. Di dalam materi pelatihan keterampilan manajerial SPMK tahun 2003 oleh WHO menyebutkan bahwa team building yang dilakukan secara benar dan berkesinambungan akan memberikan hasil perubahan yang seringkali jauh lebih baik dari dugaan semula atas sebuah kelompok. Manfaat team building atau hasil yang dirasakan yang pertama yaitu bagi pimpinan tim atau kelompok. 1. Pimpinan tim akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif. Kedua, pimpinan tim mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan lebih memperhatikan kepentingan dan tanggung jawab kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Ketiga, terdapat apresiasi yang lebih besar dari pimpinan tim terhadap kebutuhan anggota tim dan bagian-bagian dalam tim. Yang keempat, pimpinan menjadi lebih mampu untuk berkomunikasi secara langsung kepada anggota tim sehingga terjadi hubungan pengertian yang lebih baik antara pimpinan dan anggota tim. Yang kelima, pimpinan tim memiliki inisiatif untuk lebih memahami prakasa anggotanya. Keenam, pimpinan mempunyai komitmen yang lebih tinggi terhadap sasaran kerja dan memiliki harapan yang lebih besar. Lalu, hasil yang dirasakan bagi individu, anggota tim atau kelompok. 1. Sebagian besar individu memiliki pendekatan yang lebih persuasif, toleransi menjadi lebih tinggi, dan memiliki kepercayaan untuk mengajukan argumentasi tanpa terikat oleh hierarki. Kedua, komunikasi dan dialog antar sesama anggota kelompok menjadi lebih bebas dan terbuka, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan kelompok. Yang ketiga, terdapat ruang yang lebih terbuka untuk mengakui beberapa kelemahan-kelemahan pribadi. Bahkan, kadangkala tidak jarang yang mengundurkan diri karena kesadaran diri. Ini bukanlah penyelesaian yang diharapkan. Yang keempat, banyak masalah antar pribadi sesama anggota tim atau kelompok yang selama ini mengganjal dapat dipecahkan dengan lebih mudah karena keterbukaan semua anggota tim. Lalu, hasil yang dirasakan bagi pelaksanaan kerja tim atau kelompok. Pertama, pertemuan tim atau kelompok menjadi lebih terstruktur dan efektif. Kedua, hasil yang diperoleh lebih dapat diterima dan terdistribusi dengan baik kepada sesama peserta. Ketiga, terjadi perbaikan kerja dalam mencapai sasaran, peningkatan kemampuan dalam mengevaluasi individu dan kelompok dengan cara yang lebih profesional. Keempat, tingkat komunikasi di dalam dan antar kelompok menjadi lebih komprehensif dan efektif, walaupun dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Kelima, komitmen yang lebih kuat terhadap sasaran-sasaran baru. 6. Terciptanya otonomi yang lebih besar pada tingkat manajer. 7. Lebih banyak waktu digunakan untuk bekerja sama dengan kolega dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu teknik team building. Salah satu aspek penting dalam keberhasilan dan efektivitas tim adalah iklim semangat yang dibangun dalam tim tersebut.
Semangat team building berbasis pada prinsip-prinsip komunikasi kelompok mengenai cara menumbuhkan dan menjaga semangat dalam tim. Semangat dalam tim dapat berdampak pada kohesivitas, kerjasama, kedisiplinan, serta output yang kemudian dihasilkan oleh kelompok tersebut. Menurut Barry Herman, dalam buku Building Team Spirit, beberapa teknik pengembangan tim yaitu yang pertama ada initiating. Anggota tim mulai membangun hubungan dan tujuan bersama yang dimulai dengan membuat rasa saling memiliki dan saling percaya satu sama lain. Secara teologis, David Steindl-Rast menduga bahwa semangat merupakan awal dari sebuah hubungan kerjasama yang baik. Initiating merupakan teknik pengembangan tim yang paling penting dalam membangun komunikasi. Kedua, yaitu ada visioning. Anggota tim mulai memperkirakan tujuan yang akan mereka hasilkan bersama, melihat kemungkinan untuk pengembangan solusi pemecahan masalah, dan menyadari bahwa masalah yang diselesaikan secara bersama akan lebih cepat selesai dan lebih baik dibanding dengan menyelesaikan masalah secara sendiri. Mengembangkan kemungkinan yang luar biasa dalam pencapaian tujuan bersama, serta langkah yang baik untuk tim dalam mencapai tujuan tersebut. Banyak tim memfokuskan pandangan pada catatan mereka, pada sistem, diagram organisasi, rencana pekerjaan, dan deskripsi tugas. Namun, hal tersebut membuat tiap anggota kehilangan rasa untuk mencapai hasil yang jauh lebih baik jika tiap langkah pencapaian tersebut dilakukan dengan mengeksplor kemampuan yang dimiliki, baik yang diketahui maupun yang tidak disadari oleh tiap anggota. Tujuan dari teknik visioning adalah untuk pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga itu ada claiming. Anggota tim memberdayakan diri dengan mendefinisikan tujuan, peran, kompetensi, dan sumber daya yang penting untuk mewujudkan tujuan. Salah satu cara pengembangan diri adalah bertukar pikiran melalui pengalaman solidaritas antar anggota tim, pemikiran dan ide dari tiap anggota mengenai segala aspek yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Claiming membuat tiap anggota berhak atas pembuatan tujuan bersama dan berhak mendapat hak baik sebagai anggota maupun tim. Yang keempat ada celebrating. Tim selalu mengakui dan menghargai penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan baik secara individu maupun bersama, dan mengakui bahwa apa yang dikerjakan adalah sebagai bagian dari sebuah tim. Adanya perasaan kagum dan penghargaan untuk kontribusi aktif tiap anggota tim dalam memajukan tim tersebut. Celebrating menciptakan sebuah pengalaman untuk menimbulkan gairah dan semangat dalam tim. Semangat dalam menjalankan sebuah tim memberikan energi, kekaguman kepada tiap anggota tim tersebut. Yang kelima, letting go. Anggota tim mengakui dan berterus terang dengan sebenarnya mengenai kegagalan, kekecewaan, dan apa yang ada dalam pikirannya dengan cara yang benar dan membangun. Hal ini adalah jalan yang benar untuk usaha ke depannya. Adanya rasa kebebasan dan kelegaan dalam penyelesaian sebuah tahapan kinerja anggota yang muncul karena sikap terbuka, berterus terang dalam bekerja, dan berbagi dengan penuh integritas. Letting go adalah persetujuan dalam kejujuran sebuah tim, memberikan kesempatan untuk tiap anggota jujur dalam bekerja, walaupun kejujuran yang diberikan memberikan dampak yang buruk bagi dirinya. Namun, hubungan yang baik akan dapat dibangun setelah muncul kejujuran tersebut. Lalu yang terakhir yaitu service. Pelayanan adalah inti atau pokok dari kelima teknik tahapan yang menghasilkan kapasitas kinerja dari tim untuk melakukan pekerjaan dengan integritas dan mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu teamwork. Tim adalah kelompok orang dengan keterampilan yang saling melengkapi, yang berkomitmen untuk satu tujuan bersama dan saling menyatukan diri, bertanggung jawab atas pencapaiannya. Idealnya, mereka membangun identitas yang berbeda dan bekerja sama dalam cara yang terkoordinasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan mereka. Efektivitas tugas adalah sejauh mana tim berhasil dalam mencapai tujuan tugas yang berhubungan dengannya. Kerjasama tim secara tradisional telah dijelaskan dalam teori sistem klasik, yaitu terdapat fase input tim, proses tim, dan output tim. Input tim meliputi karakteristik tugas yang akan dilakukan, unsur-unsur konteks di mana kerja sama tim terjadi, dan sikap anggota tim. Proses tim termasuk interaksi dan koordinasi antara anggota diberlakukan untuk melakukan tugas-tugas tim dan mencapai tujuan tertentu. Output tim terdiri dari produk yang dihasilkan dari kinerja tim. Berkenaan dengan kerjasama tim, fase proses adalah titik yang mendefinisikan kerjasama tim terjadi.
yaitu selama fase ini anggota tim berinteraksi dan bekerja sama untuk menghasilkan output tim. Kerjasama tim mencakup membangun hubungan dan bekerja dengan orang lain menggunakan sejumlah keterampilan dan kebiasaan yang penting, di antaranya 1. Bekerja secara kooperatif. 2. Berkontribusi untuk kelompok dengan ide-ide, saran, dan usaha. 3. Komunikasi, baik memberi dan menerima. 4. Rasa tanggung jawab. 5. Penghargaan yang sehat untuk pendapat, kebiasaan, dan preferensi individu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kelompok. Tim yang sukses ditandai dengan semangat tim yang didasarkan pada kepercayaan atau adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan saling membantu antar anggota tim, kaitannya dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama tim yang efektif diperoleh dari 1. Tim yang keanggotaannya ukuran dan sumber daya sesuai tugas, kepemimpinan yang baik dan perhatian terhadap tim, komitmen anggota tim untuk memahami dan mengidentifikasi satu sama lain tujuan ini, pengembangan tujuan tim, rasa kepemilikan umum dari tugas di tangan dan tanggung jawab bersama untuk pencapaiannya, terkoordinasi usaha dan berbagi tugas direncanakan merata di seluruh tim, pertukaran informasi terbuka dalam tim, dan yang terakhir yaitu kejujuran dan keterus-terangan dalam antara anggota tim. Kerjasama tim yang efektif dapat dirusak oleh berbagai masalah, misal ketidakteraturan, komunikasi yang kurang baik, kesalahpahaman, atau prosedur yang tidak memadai untuk pemecahan masalah. Fungsi dari tim dapat dilemahkan oleh hambatan yang dihadapi oleh individu dalam tim, serta oleh kesulitan yang dialami terkait dengan tugasnya. Manfaat kerjasama tim. Kerjasama tim juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama yaitu ada peningkatan kepercayaan peserta, sikap, motivasi, dan kepuasan pribadi. Kedua, kejelasan yang lebih besar dalam mengekspresikan ide-ide melalui diskusi kelompok. Ketiga, pemahaman yang lebih baik oleh individu dari sifat kontribusi mereka dan kebutuhan anggota tim lainnya. Lebih efisien penggunaan sumber daya, terutama waktu. Optimisme yang lebih besar dengan berfokus pada hasil yang positif dan menempatkan kurang berat pada masalah. 6. Lebih luas ide-ide daripada individu yang bekerja secara tersendiri. Lalu yang terakhir yaitu ada tanggapan yang lebih efektif terhadap perubahan, meningkatkan kepercayaan dan bantuan komunikasi tim untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Pengukuran kinerja tim. Kinerja berarti pencapaian atau prestasi seseorang berkenaan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi adalah yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. Mempertimbangkan bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim, diantaranya adalah karakteristik tim dan karakteristik anggota tim. Diperlukan adanya evaluasi atau penilaian kinerja tim untuk mengetahui efektivitas tim dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu, sehingga didapati hasil yang dapat dijadikan acuan bagi suatu organisasi atau instansi tentang bagaimana meningkatkan kinerja tim demi tercapainya suatu tujuan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Team building adalah sebuah proses yang bertujuan meningkatkan fungsi internal kelompok seperti kerjasama, komunikasi yang lebih baik, serta mengurangi konflik disfungsional antar sesama anggota tim. Melalui team building, anggota tim yang memiliki keterampilan serta pengetahuan beragam dapat menyelaraskan peran mereka dalam tim sehingga dapat mencapai tujuan tim yang telah disepakati. Anggota tim juga diberikan gambaran bagaimana cara bekerja sama yang ideal serta membangun action plans untuk mengimplementasikan teamwork yang efektif di organisasi. Tim yang memiliki karakteristik berbeda dengan kelompok dapat dibentuk dan dikembangkan berdasarkan kondisi dan posisi tim itu sendiri. Sebuah tim dapat mengalami atau berada di tahap perkembangan tim forming, storming, norming, dan performing. Teknik team building yang dimulai dari initiating hingga service dapat menunjang proses pembentukan tim yang efektif melalui team building. Melalui makalah ini, selain beberapa konsep tersebut di atas, evaluasi dan pengukuran kinerja tim serta kualitatif dan kuantitatif juga tersaji sehingga diketahui bahwa terdapat kuesioner untuk mengetahui sebuah tim
kerja tersebut efektif atau tidak dalam melakukan sesuatu demi tercapainya sebuah tujuan tim. Kesimpulannya, melalui team building, kita akan mampu mengatasi beberapa permasalahan organisasi secara tim dengan membentuk tim yang efektif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.